Oke, hai semuanya, masih bareng gue di Swan Zone. Nih, buat teman-teman yang dari kemarin request, langsung aja mari kita unboxing plus Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi HP ini tuh punya slogan Jawara tanpa batas gitu, Jawara tanpa batas, dan punya spek yang menurut gue sangat menarik ya di harganya ini. Salah satunya adalah, jadi ini tuh menggunakan kamera flagship Sony IMX 766 ya dengan OIS Optical Image Stabilization. Layarnya ini tuh sudah 120 Hz POLED ya, udah AMOLED, vivid juga gitu kan, Dolby Vision juga gitu kan. Kemudian menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080 6 nanometer. Selain itu ngecasnya juga cepet ya, di 67 watt turbo charging dengan baterainya itu 5000 mAh. Ini yang gue punya warnanya sky blue, RAM-nya itu 8 GB dengan storage-nya ini tuh 256 GB. Langsung aja mari kita unboxing. Pertama ada SIM ejector standar lah ya. Kemudian ada buku panduan, kartu garansi, dan ya ini ucapan terima kasih gitu lah ya. Oke. Kemudian di sini ada jelly case. Ini jelly case-nya gue suka banget. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat di sini ada penutup buat slot port Type-C-nya, maksudnya buat port Type-C-nya tuh ini ada penutupnya nih, menarik, gua suka banget. Ini jelly case, oke, mantap. Ini HP-nya, oke, kita ini dulu, simpan dulu. Oh ini ternyata jelly case-nya ya, namanya juga kita udah unboxing ya, jadi wajar ya kalau udah buka. Ini udah Type-C ya, Type-C to Type-A, teman-teman bisa lihat Type-C to Type-A, udah Type-C, dan ngecasnya ini udah cepet ya di 67 watt tuh. Udah 67 watt, cakep, jadi ngecasnya ini tuh cepet banget dan gua suka. Oke, sekarang kita beresin dulu. Oke, ini adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut nih, gua mau kasih tahu ke kalian poin-poin apa aja nih yang bakalan kita bahas di unboxing plus ini. Oke, yang pertama kita bakalan cek slot SIM card-nya atau SIM tray-nya. Kemudian kita bakalan tes fingerprint-nya, kita bakalan tes face unlock-nya juga, kita bakalan tes NFC-nya, kemudian kita bakalan tes Antutu, Geekbench, kita juga bakalan cek sensor box-nya, kita bakalan cek juga kualitas Netflix-nya, kemudian kita bakalan cek juga untuk multitouch-nya, apakah bisa 5 jari atau sampai 10 jari gitu ya. Kemudian kita bakalan tes speaker-nya. Oke, kita ya yang penting kalian tahu lah gimana kualitas speakernya gitu. Kemudian kita bakalan tes kameranya juga, dan terakhir kita bakalan tes untuk gamingnya. Oke, jadi ini adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Ini tersedia satu varian aja ya, 8256 GB. Harganya ini tuh di Rp4.599.000. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari yang agak murah, mungkin bisa cari di marketplace ya, biasanya agak murah tuh ya. Ada dua varian warna, Midnight Black, dan yang gue punya ini adalah warna Sky Blue, oke? Oke, baik, ini adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Wih, cakep ya. Menurut gue HP ini tuh menggunakan bahasa desain yang sangat minimalis ya. Frame-nya juga mengotak nih, teman-teman bisa lihat. Ini frame-nya tuh mengotak, desainnya minimalis, dan back cover-nya ini tuh menggunakan material glass atau kaca ya. Jadi ini tuh memberikan sensasi premium ya pada HP ini gitu. Jadi gua juga menggenggamnya itu terasa lebih baik dan nyaman gitu. Untuk ketebalannya ini tuh sekitar 7,9 mm ya. Jadi memang cukup tipis, dan beratnya ini tuh di 187 gram. Jadi overall menggunakan HP ini menurut gua enak. Cuma memang menurut gua pribadi ya ini ya. Ini tuh memang terlihat mengotak banget sih. Ya nggak sih? Enak, tapi dari sudut pandang gue itu kelihatan mengotak banget gitu, jadi agak gue kurang srek sih. Tapi ya, tapi balik lagi ke selera, karena overall sebenarnya nggak masalah ya, cuman ya ini buat gue sendiri, gue ngerasain kayak mengotak gimana gitu. Oke, langsung aja yang pertama kita bakalan lihat dulu nih untuk form factor-nya. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol power dan tombol ini ya, tombol power, kemudian tombol volume locker gitu ya. Dan ini juga nanti kita bakalan tes untuk fingerprint-nya. Kemudian di atasnya ini tuh ada IR blaster, mantap. Di sini juga ada tombol lagi. Di sini ada lubang mikrofon, ada lubang speaker, kemudian ada port jack audio. Ini port jack audio kenapa di atas sini ya? Kemudian di kirinya ini tuh polos, gak ada apa-apa. Di bawahnya ini tuh ada slot SIM tray-nya, dan di sini ada lubang mikrofon, ada port Type-C, dan di sini ada
grill speaker. Jadi speakernya itu udah stereo ya, ada 2 speaker dan udah stereo. Sekarang mari kita coba cek untuk slot SIM cardnya. Oke, jadi untuk SIM cardnya itu seperti ini ya. Tuh, ini ada 2 nano SIM. Bisa lihat 2 nano SIM. Oke. Selanjutnya kita coba untuk fingerprint ya. Kita cek untuk fingerprintnya nih. Oke, kita tes untuk fingerprintnya. Udah kan ya? Untuk fingerprintnya ini udah gua daftarin sebenarnya. Jadi kalian bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri tuh. Udah cepet banget ya. Fingerprintnya itu udah cepet banget tuh. Asli ini udah enak banget. Padahal tangan gua tuh basah. Tapi ini menurut gua akurat ya. Dan sangat jarang meleset. Bahkan kayaknya belum pernah meleset nih. Gua sangat suka. Kemudian kita coba untuk face unlock-nya. Bagaimana untuk mengidentifikasi wajah kitanya cepat atau tidak. Oke. Wih, cepet banget. Cepet banget ya. Dan sekarang kita coba nih. Tuh, langsung kebuka. Oke. Nih. Tuh, langsung kebuka. Intinya sih kalau di kondisi cahaya yang cukup, face unlock-nya ini tuh bakalan lancar. Sekarang ke fitur berikutnya yaitu NFC. Jadi ini tuh udah ada NFC ya, udah ada fitur NFC yang bisa ngecek saldo gitu ya, ngecek saldo ataupun top up e-money. Biasanya gue sering menggunakan NFC itu buat top up e-money. Walaupun sebenarnya NFC itu banyak ya, bisa untuk pairing ke perangkat, bisa juga untuk transfer data bisa juga. Tapi ya yang biasa kita lakukan adalah bukan transfer, cek saldo e-money. Ada nggak aplikasinya ya? Nah, langsung cek saldo e-money di mana ini? Di Shopee ya. Coba kita cek, jangan di Shopee deh, kita download dulu aplikasinya ya, cek saldo gitu ya. Kalian bisa gunakan ini nih untuk ngecek doang nih, electronic money card balance. Tapi kalau misalkan udah login ke Shopee atau misalkan kalian udah login ke Tokopedia, kalian bisa langsung menggunakan fitur tersebut ya. Jadi bisa langsung cek, bisa langsung top up menggunakan aplikasi marketplace tersebut, Shopee ataupun Tokopedia. Atau mungkin kalau misalkan kalian pakai BCA Mobile, mungkin kalian bisa ya kalau misalnya ya memang kalian flash gitu ya. Tapi kalau gue biasanya pakai e-money ini. Nah, udah gue install, sekarang mari kita coba. Tuh, langsung ketahuan. Sisanya 28.500. Cakep kan? Gampang banget untuk cek saldo ataupun top up e-money ya. Jadi ini berguna banget buat naik kereta, busway, ya ataupun belanja di Indomaret. Juga gue suka banget. Makanya zaman sekarang tuh HP kalau nggak ada NFC-nya, aduh kayaknya ketinggalan banget. Sekarang mari kita lanjut untuk tes berikutnya. Nah, karena HP ini tuh sudah punya fitur dual speaker ya dengan stereo. Sekarang mari kita coba nih untuk ininya ya, mencoba untuk speakernya, kualitas speakernya kayak gimana. Walaupun sebenarnya ini tuh nggak valid ya. Kenapa nggak valid? Karena kan ya tahu sendiri kan, masa ngetesnya melalui mikrofon gua gitu kan, ditransfer lagi diedit lagi ke DaVinci Resolve, terus diupload lagi ke YouTube, itu kan jadi hasilnya kan emang udah rusak lah ya. Tapi setidaknya sih menurut gua ini bisa menjadi sedikit gambaran aja. Oh, yang penting kalian tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen mendengarkan speakernya yang bener-bener real, memang harus didengarkan langsung sama kuping kalian ya. Nah, ini sudah ada fiturnya juga ya yang menarik dari speakernya ini tuh sudah mendukung Dolby Atmos. Jadi harusnya speakernya ini tuh sangat amat menurut gue udah sangat bagus banget ya harusnya ya. Jadi kalian kalau misalnya penasaran langsung aja ke ke Mi Store ya, biar tahu lebih detailnya kayak gimana. Kalau di sini gue ngasih tahu ke kalian cuma buat sebagai gambaran aja. Oke, waduh, ini asli sih kalau kalian ngedengerin langsung suaranya kenceng, bassnya juga berasa. Dua speaker ini tuh ya, stereo ini tuh memang enak gitu.
Kalau menurut gue ini udah oke ya di kelasnya. Mari sekarang kita lanjut untuk bahas layarnya. Oke, baik. Untuk layarnya ini tuh menurut gue ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena layarnya ini tuh sudah menggunakan teknologi COP atau COP ya. COP gitu ya, COP. Yang memungkinkan dagunya ini nih ya, jadi lebih tipis ya. Karena bahan fleksibel POLED. Jadi ini tuh menggunakan bahan fleksibel POLED ya. Jadi layarnya itu jadi lebih luas dan dagunya ini tuh jadi lebih tipis ya, menyisakan hanya di 2,9 mm ya antara layar dan tepi ponsel ini ya, tepi HP-nya ini nih. Jadi hal ini tuh memberikan tampilan lebih besar ya, lebih luas dan imersif. Teman-teman bisa lihat sendiri deh, ini dagunya ini tuh tipis ya, gokil ya. Tuh. Ini tuh menggunakan teknologi COP dengan layarnya ini tuh POLED ya. Jadi lebih fleksibel. Wih, jadi mantap ya. Jadi untuk nonton ataupun bermain game ini bakalan lebih nyaman. Experience-nya tuh bakalan lebih luas gitu kan. Nah, layarnya ini tuh berukuran 6,67 inci Full HD POLED ya. Resolusinya ini tuh di 2400 x 1080 pixel dan ini tuh sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Maksimum brightness ini tuh di 900 nits ya. Jadi kalau misalnya digunakan di luar ruangan juga menurut gue ini udah cukup oke, bisa menghasilkan atau bisa menampilkan konten dengan sangat baik. Kemudian layarnya itu udah menggunakan color gamutnya ini tuh di 100% DCI-P3. Jadi kalau misalnya kalian mau color grading di sini, edit warna, ini udah memenuhi standarisasi nasional, standarisasi internasional gitu ya. Karena sudah color gamut 100% DCI-P3. Dan buat yang penasaran juga, ini sudah menggunakan ini ya, Corning Gorilla Glass 5, jadi tahan goresan dan ini tuh sudah Dolby Vision dan HDR10+. Jadi kalau misalnya kalian punya konten-konten HDR10+ gitu ya, ini bisa menampilkannya dengan sangat bagus. Kalau misalnya kalian pengen nonton di YouTube yang ada kontennya HDR10+, layarnya itu sudah support untuk menampilkan konten HDR10+ yang lebih mantap. Nah, buat teman-teman nih yang hobi nonton Netflix nih ya, nih. Tentu dengan kualitas dan spek yang kayak gini, kita juga bisa menonton Netflix di kualitas high definition karena sudah mempunyai sertifikat Wideframe L1. Jadi buat teman-teman yang hobi nonton, layarnya ini tuh udah sangat imersif banget, udah sangat oke banget, memanjakan mata banget. Sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Nah, untuk kameranya ini tuh setupnya seperti ini ya, desainnya seperti ini, kameranya wih mantap ya. Ini kameranya ini tuh 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX766 sudah OIS, kemudian 8 megapiksel untuk ultra wide angle dan 2 megapiksel untuk makro. Ini kenapa ada makro? Coba tolong Xiaomi jangan ada makro-makro lagi deh. Mending pakai tele atau apa gitu ya. Nah, untuk kamera belakangnya ini tuh support sampai 4K di 30 frame per second ya, dan slow motion juga teman-teman bisa lihat bisa sampai di 960 fps untuk di kualitas 720 pixel, dan kalau misalnya di 120 fps di 1080 pixel. Sementara untuk kamera depannya nih, ini udah bagus banget desainnya, punch hole gitu ya. Di tengah-tengah gini 16 megapiksel untuk selfie kameranya, dan mentoknya ini tuh di 1080 pixel di 60 fps, dan bisa slow motion juga ya di 720 pixel di 120 fps. Nih kalau misalkan kalian melihat menu kameranya, ini terbilang sangat lengkap ya. Ini ada menu foto, video, dokumen, bahkan ada menu Pro nih, Pro-nya lengkap lah ininya, kalau Xiaomi itu udah lengkap. Kemudian ada menu portrait juga, ada mode night, ada more-nya ini tuh banyak banget, ada 50 megapiksel, short video, panorama, vlog. Ini fitur baru ya, vlog. Udah agak lama juga sih, tapi setidaknya ini bisa mempersingkat pembuatan video biar lebih cepat gitu. Template-templatenya karena sudah tersedia gitu. Jadi kalian tinggal gunakan saja. Slow motion juga ada, time lapse juga ada, long exposure juga ada buat kalian yang sering foto-foto malam itu bagus banget nih long exposure. Kemudian kalau untuk kamera depannya, nah ini kamera depannya ada juga nih ya untuk slow mo-nya bisa gitu kan. Dan ya beginilah standarisasinya ya, standarisasi untuk menunya. Seperti ini untuk menu settingannya ya. Ada movie frame, ada voice shutter juga nih. Voice shutternya mau kayak gimana gitu kan. Voice shutternya ada time burst juga ya. Dan ada makro nih. Coba gue mau tahu nih. Ini makronya ini tuh bisa untuk. Nah, ini kerennya Xiaomi nih. Makro ini tuh bisa untuk video loh. Gokil ya. Tuh bisa kelihatan tuh makro. Ya nggak sih? Di HP lain tuh belum ada loh kayaknya deh. Setahu gue ya. Ini kalau koreksi ya kalau gue salah ya.
Makro tuh biasanya Xiaomi doang sih yang baru bisa ya. Geng Xiaomi doang ya yang baru bisa untuk makro, video makronya. Oke, berikut adalah beberapa contoh sedikit aja ya. Karena nanti untuk video lengkapnya kita bakalan coba dibuktikan kamera Redmi Note 12 Pro. Ini adalah sedikit aja contoh beberapa hasil foto menggunakan Redmi Note 12 Pro 5G. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Redmi Note 12 Pro 5G. Ini kamera depan, mentok di 1080 pixel di 60 frame per second. Ini gua handheld, tuh ini kayak gini ya tuh. Ini lagi trik banget. Ini jam 14.27 nih. Beginilah kualitas kameranya, tuh. Atas kayak gini ya kalau atas. Wih, SDR-nya cukup bekerja dengan baik ya. Agak gelap nih. Nuh, ini kan walaupun sinar matahari tapi muka guanya masih terlihat cukup jelas. Wih, cakep nih. Oke, beginilah hasil kameranya dan audionya, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini by the way kita lagi ada di Umah Madu Resto and Cafe, ada di Puncak ya. Ini di Gadok lebih tepatnya. Jangan lupa kalian nanti kesini dong. Nah, mampir ya. Oke, sementara ini untuk perekaman video kamera belakangnya maksimal di 4K 30 frame per second. Kita coba. Oke, autofocusnya cepat. Sip. Mantap. Oke, mantap. Bisa kita zoom sampai berapa kali? Bisa kita zoom sampai 6 kali zoom. Oke. Kita zoom out. Sip. Ini 4K di 30 frame per second. Coba kita jalan kaki. Teman-teman bisa lihat sendiri apakah ini stabil atau enggak. Silahkan teman-teman komentarnya ya, monggo. Oke, ini sementara di kualitas 1080 pixel di 60 frame per second. Ini bisa kita zoom sampai berapa kali? Sampai 6 kali bisa kita zoom. Kemudian bisa kita zoom out. Ya, zoom outnya sampai 1 kali ya tetap ya normalnya. Jadi dia nggak bisa langsung pindah ke ultra wide angle. Oke, ini adalah 1080 pixel di 60 frame per second. Sementara ini untuk ultra wide angle ya, ini kelihatan banget nih untuk ultra wide angle. Cuma ultra wide angle ini tuh hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi belum bisa di 1080 pixel di 60 frame per second. Jadi untuk ultra wide angle ini tuh mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Oke. Ini 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, beginilah untuk kualitasnya. Oke. Oke, gimana nih untuk kameranya? Jangan lupa ya tulis kolom komentar untuk pendapatnya. Sekarang mari kita bahas untuk spesifikasinya. Jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek ya, Dimensity 1080 dengan RAM-nya ini tuh 8GB LPDDR4X ya, dan bisa kita expand 5GB lagi. Oke, untuk virtual RAM-nya, ROM-nya ini tuh 256GB, kemudian baterainya ini tuh 5000 mAh dengan 67 watt turbo charging, fast charging ya. Ini sudah menggunakan MIUI 14 berbasiskan Android 13 dan ini diklaim bakalan mendapatkan update software sampai 3 tahun ke depan. Oke. Nah, gue udah coba ini ya untuk tes Antutu gitu ya. Nah, Antutunya ini susah banget ya. Antutunya ini mendapatkan skor di 443 ribuan nih. Wih, cakep ya. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor di 923 untuk single core dan multi core-nya ini tuh di 2100-an. Nah, untuk sensor box-nya juga ini terbilang lengkap, wajar ya kalau nggak ada temperatur dan tekanan tuh wajar.
Yang penting giroskopnya ada nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini cuma gue nggak tahu nih, ini kayaknya giroskop virtual nggak sih, bener nggak sih? Coba dong kalau misalnya kalian tahu nih di bawah tolong tulis ya. Bareng-bareng kita koreksi nih, ini virtual atau memang hardware nih. Kemudian apa lagi? Nah ini juga nih gue coba untuk tes wildlife-nya nih. Ini frame rate-nya itu rata-rata di 13,6 ya, dengan skornya itu di 2000-an. Nah tapi gue coba stress test nih. Ini menarik, kenapa? Karena stability-nya tuh di 99,6%. Jadi kalau misalnya kalian push rank atau mungkin kalian dipakai lama-lama gitu ya, performanya ini tuh cukup stabil gitu. Nah, gue juga coba nih untuk baterainya. Jadi ini udah gue coba baterainya untuk gue fullin. Kemudian ini sampai 15% ya, dari 100% sampai 15%. Gue menggunakan VCMark secara tes sintetis. Baterainya ini tuh awet 12 jam 37 menit. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan harian gue biasanya ini tuh lebih dari 15 jam sih. Karena kan gue sehari-harian tuh kan aktivitas seharian gue tuh nggak pernah main game gitu. Jadi biasanya bakalan lebih awet gitu. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game ya ataupun beberapa aplikasi. Yang pertama kita coba cek dulu untuk real drumnya ya. Gue pengen tahu apakah layarnya ini tuh sensitif atau tidak gitu ya. Jadi kita coba di real drum. By the way, gue nggak jago main drum, jadi wah ini delay nggak enak banget, jujur. Buat gue ini nggak enak banget buat gue ya. Tuh, aduh, gak enak banget. Ini untuk main aplikasi ini gak enak banget nih. Tuh. Oke, buat gue ini gak enak banget, tapi nggak tahu nih. Coba teman-teman kalau misalnya ada yang udah punya Redmi Note 12 Pro ini tuh, tolong ya tulis di kolom komentar gimana kalau misalnya main real drum gitu ya. Takutnya guanya gitu yang emang guanya nggak bisa kan. Oke, kita cek juga nih untuk multitouch-nya. Oke, multitouch-nya bisa sampai berapa? Oh ternyata ini udah gua coba tadi ya, bisa sampai 10 ternyata ini. Keren ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang memang membutuhkan jari banyak gitu ya, ini bisa sampai 10 jari. Oke, aman overall. Oke, ini kita coba main game Mobile Legend ya. Kita coba main game Mobile Legend dan kita lihat dulu siapa yang AFK nih. Kita untuk lihat dulu ini ya settingannya ya. Ini settingannya itu bisa di refresh rate-nya ini tuh di super ya. Atau misalnya kalau kalian pengen grafisnya tinggi bisa di set di refresh rate tinggi. Oke. Ini langsung aja kita coba nih. Coba kita lihat peta. Enak banget ini. Layarnya enak ya buat ngegerak-gerakinnya. Apalagi ngegerakin hero-nya ini juga udah enak banget. Coba nih. By the way, gue nggak jago main game ya. Gue cuma bisa ngasih saran, bukan saran maksudnya. Experience pertama gitu ya. Gue bisa ngasih impresi pertama doang ini kayak gini. Yang jelas layarnya enak nih ya. Nggak terlalu licin, nggak terlalu keset gitu. Dan ini di grafisnya tuh grafis tinggi ya. Kayaknya kalau misalnya pengen lebih smooth lagi mungkin jangan di grafis tinggi kali ya. Kalian bisa jangan di grafis tinggi gitu. Mending frame rate-nya aja di super gitu ya. Untuk grafisnya mungkin di low aja. Oke, overall aman ya untuk ya Mobile Legends aman lah ya. Sekarang mari kita coba untuk PUBG. Sekarang langsung aja mari kita cek untuk di PUBG settingannya ya. Oke, bisa smooth extreme nih. Kalau misalnya bisa smooth extreme, biasanya gue langsung pakai untuk smooth extreme. Tapi kalau misalnya kalian pengen grafisnya bagus banget, jadi frame rate-nya ini tuh mentok di very high. Gue biasanya untuk smooth extreme. Ya alhamdulillah ya Allah udah maghrib. Oke, sekarang kita coba dulu aja ya. Gak apa-apa deh sebentar lah ya, maghrib sebentar ya. Kita coba dulu. Enak banget nih. Ngegerakinnya enak, kan? Sit. Enak banget, nggak ada ngelek-ngelek sama sekali. Kalah. Sorry, kata nggak sih? Oke, impresi pertama pas nyoba HP ini buat main game PUBG untuk pergerakan cepat kayak gini, menurut gue ini udah sangat oke banget tuh.
Lancar banget juga, enak banget megang layarnya juga. Aduh, ketembak mulu. Gue emang gak jago ya. Tuh, yang jelas untuk main game PUBG ini nih gak ada frame drop sama sekali ya, tetap lancar, yang penting jaringannya lancar saja. Terus layarnya juga enak banget digerakinnya, responsif banget ya, cukup responsif. Ini by the way layarnya ini tuh gue setting di auto switch gitu ya, jadi dia bakal menyesuaikan. Gila ini ketembak mulu, mati mulu. Ini gue lainnya di auto switch itu ya, menyesuaikan aplikasinya dibuka langsung 60 atau langsung 120 Hz gitu kan. Yang jelas ini udah enak banget nih main game PUBG, tinggal skill kalian aja. Yang jelas untuk layarnya, untuk performanya ini udah sangat lancar banget ya. Untuk paduan layar, RAM, performa, untuk chipsetnya juga ini udah bikin nyaman ketika kita bermain game PUBG dengan pergerakan cepat seperti ini. Oke, paling untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan sementara ya, menurut gua dengan harga segini kalian bisa mendapatkan performa yang udah oke menggunakan Dimensity 1080, kemudian lainnya juga udah bagus ya. Ini lainnya udah kualitas bagus banget, pakai Corning Gorilla Glass 5 juga, POLED juga, Dolby Vision juga, HDR10 Plus juga. Wah ini udah enak banget, 120 Hz juga, jadi bikin smooth di mata tuh enak banget ya, halus banget tampilannya. Dan tentu jangan lupa nih, kameranya juga menurut gue ini bagus ya, apalagi kamera depannya juga gue nggak nyangka bakalan sebagus itu sih. Jujur gue suka sih selfie di kamera ini, kualitasnya bagus banget, kalian bisa nilai sendiri tadi di hasil kameranya. Dan ngecas baterainya juga gue suka nih, jadi cepet ya karena udah 67 watt turbo charging, udah fast chargingnya tuh udah 67 watt. Gak lupa juga desainnya nih, ini udah kaca, jadi kita bisa merasakan sensasi premium ya di HP ini ya, Redmi Note 12 Pro. Oke, itu saja kali ya untuk video kali ini. Karena udah azan maghrib juga nih, langsung aja mari kita tutup. Kalau misalnya kalian suka, like video ini. Kalau misalnya nggak suka, jangan di dislike lah. Maksa banget ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja video ini. Gua pamit. Sekian, bye. Jangan lupa cek link di kolom deskripsi, oke?